Ya, sebelum lanjut nonton video part 2 ini, lu harus nonton video part pertama dulu. Yes, biar nyambung. Ya. Dia orang Indonesia hidup di India dan sering nyobain makanan-makanan street food gitu. Terus ada juga kayak YouTuber luar namanya Daily Max, gue nontonin tuh dia juga pernah ke Indonesia. Dia travelers lah seluruh dunia. Nah dia tuh sekarang di India. Ternyata makanan street foodnya tuh emang enak dan murah di sana itu. Iya. Nggak seburuk yang kita kira. Nah, itu kadang menurut gue juga kan ibaratnya orang nggak tahu konsep statistik juga menurut gue, jujur ini gue emosi bahasnya. Orang dia emosi. Emosi. Ini Jadi gue nggak asik. gue kepengen terima pujian lu, cuma secara statistik kita harus akuin itu mungkin ada kesalahan karena kan ini satu orang doang. Iya. Satu orang, satu pengalaman dia, menurut dia enak kan subjektif. Ya. Nah di sisi lain ada juga langsung gue sebut nama Densu gitu. Iya. Yang dia nyobain panipuri itu Dia ya. cobain panipuri, dia bilang langsung sakit perut gitu. Terus orang langsung nganggep, wah makanan India nggak enak. Enggak, itu satu orang doang yang nyobain. Kita nggak tahu gitu yang lain gimana. Mungkin udah meninggal juga. Nah, tapi salah satu indikator ada yang salah dengan negara itu aja menterinya minum air kali gangga. Iya. Bilang ini sehat, besoknya sakit itu udah aneh. Ya cuma kan menurut gue itu menteri-menteri yang sosok mau belusukan padahal bukan pada tempatnya gitu. Iya. Dan Densu juga nyoba kan, siapa tahu memang kondisi Densunya lagi buruk. Iya, Terus juga mungkin iya. makanannya memang tidak cocok buat dia. Iya. Kita tunggu Sukres suatu saat ke India. Ini ya gue kepingin gue ini. Lah kenapa lu sampai saat ini belum pernah ke India? Si Anyun, lu tahu Anyun Cadel? Dia sebelum ke Mekah, pokoknya sebelum mengunjungi negara lain, dia harus ke India dulu. Oh. Karena dia pengen Ngefans banget cita-cita sama ketemu Sarukan. ke rumahnya Sahrukran, Oh, rumah nongkrong yang di bawahnya itu loh. Iya, yang ya. sarukan pagi-pagi udah kayak Ya, dewa. dia tuh pengen ke sana. Lu sebagai orang India kenapa nggak mau ke India? Jujur sebenarnya gue pertama gara-gara nggak ada duit gitu kan. Tapi sebenarnya kalau sekarang kayaknya gue bisa nabung. Tapi kemarin gue lihat ada traveler gitu. Dia tuh jadi travel, dia naik sepeda dari Bali ke Mekah gitu. Ya. Lewatin beberapa negara. Oh iya, yang berdua itu ya? Sendiri Oh, ada balik dia sendiri nih. Terus dia ke beberapa negara. Kebetulan pasti ke negara India. Sepedanya dicolong, HP-nya dicolong. Gue jadi mikir-mikir nih, kayaknya kalau gue ke India, gue nggak bisa beli satu tiket doang. Gue harus ngajak satu orang lagi. Karena Biar Ya yang colong buat berdua. backup gitu, buat Biar backup yang gitu. colong berdua. Itu alasan gue. tapi kan lu orang Indianya, lu yang Iya. nyolong masih di sana. Lu kan ke sono bukan kayak orang asing. Iya. Iya sih, gue masih takut gue sih. Orang Orang India India takut. Anjing lu cuma. Iya, karena belum ke India gue itu karena harus beli 2 tiket gue mikir. 2 tiket PP gue. Tapi bokap lu pernah ke India? Belum juga belum. Oh belum juga? Belum. Kalau dulu emang gara-gara faktor ekonomi. Iya, dan belum terlalu banyak. Enggak, pilihan. bokap atau keluarga lu tuh kayak, janganlah, entarnya karma. Kita kan percaya karma. Karena Iya. keluarga kita yang maling sepeda. Sebenarnya kita mikir juga soalnya kan India misalnya dari cuaca gitu, mirip kayak Indonesia, nggak ada salju kan di sana setahu Iya. gua kan. Ya kalau lu ke Tokyo, ke Jepang minimal kepingin salju, ke India sesuatu yang lu bisa lihat di pasar baru juga semuanya sama gitu. Di pasar baru kan orang India semua. Iya. Oh iya. Iya, Dan Sama orang Chinese. orang Chinese. wisata yang paling ini di India apa ya? Kalau misalnya kita ke Oh, Hong Kong, ada Disneyland gitu ya. Misalnya bisa Iya. dikejar lah untuk keluarga gitu. Iya. Ada wisata yang bagus di India apa ya? Wisatanya airport karena wisata terbaik adalah keluar dari India. Anjing. Anjing wisatanya airport. Wisatanya makam apa Taj Mahal. Oh iya, Taj Mahal. Oh, banyak juga kan kuil-kuil maksudnya yang Kuil-kuil. Oh iya, Hindu. lebih ke wisata spiritual, Spiritual ya, itu kayak- makanya spiritual banget di India. Betul. Emang Makanya kayaknya- ada teman gue yang Hindu, dia di Bali. Dia kalau misalnya wisata spiritualnya ke India gitu. Jadi tiap tahun kalau kita
Islam tuh umroh. Iya. Nah dia ke India gitu. Oh, temen lo Hindu. Iya teman, iya di tetangga gua tuh. Kayaknya ajaran Hindu nggak nyuruh ke India deh. Emang nggak ada ya? Gimana gue? Nggak ngerti gua. Ya mungkin dianggap ya kemana lagi masa ke Mekah? Iya, iya. gitu. Nah, soalnya bener kadang ada yang ngikut-ngikut gitu karena misalnya kayak gue dulu apa ya, sekolah Kristen gitu. Gue sampai nganggep kalau agama gue agama Sikh atau minimal agama Hindu tuh ada surga nerakanya. Karena kita nganggap agama lain kayak gini, agama kita ada agama Islam ke Mekah, agama India, orang India ke itu India? ke Taj Mahal gitu. Padahal beda anjir setiap ada. Enggak, itu Iya. rukunnya apa itu Rukunnya beda. bukan Enggak, mungkin anggap kayak gini kan kalau kita kadang wisata spiritualnya ya umroh untuk jejak-jejak ininya lah ya, jejak nabi, jejak segala macamnya gitu. Iya. Nah, mungkin ngerasa orang Hindu ini kayaknya ya karena mayoritas di sana, dia pengen datang ke sana ke kuil-kuilnya kayak Iya. gitu sih. Tapi Bukan kan kayak ada naik beberapa- hajinya. gue nggak tahu ini gosip atau beneran ya, tapi kan ada yang bilang Hindu India dengan Hindu Bali itu Iya. kan nggak terlalu akur. Secara ini agak ada Kepercayaannya, perbedaan, keyakinannya. ada perbedaan. Iya, kan? perbedaan bukan ke akur sih kayaknya. Ada perbedaan aja. Oh. Maksudnya bayangin gini loh. Negara India gitu yang terkenal banyak klakson-klakson. Apakah mungkin di negara itu ada ibadah namanya nyepi gitu? Oh iya. Nggak ada bener. gitu, nyepi Iya, nggak ada gitu iya, di iya. Beda di Bali mas ya. doang, di Bali Hindu. Di doang. Bali doang. Di Bali doang. Oh. Nggak mungkin dia berisik-berisik nggak pernah. Justru karena berisik harus nyepi di hari itu. Harusnya Iya ya. kan? Ya mungkin itu maksudnya gitu. mungkin alasan itu nggak akur gitu, orang Hindu Bali bilang nyepi aja. Ah, apaan enggak kok kita aman sih? Enggak lu harus nyepi harusnya. Nggak bener. Beda mazhab lah kalau di Gue Beda nggak bahasa. tahu loh. Nggak ada. Ternyata di Hindu yang India nggak ada nyepi. Nggak ada, tapi setahu gua Hari rayanya apa? di Hindu India gua nggak tahu juga sih. Gua Oh. di Wali itu, tapi itu gua nggak tahu ya official perayaan Hindu India atau bukan, karena gua Sikh kan. Kalau Sikh kita di Wali emang ada juga Di Wali itu apa? Di Wali sebenarnya kayak Lebaran versi India sih kurang lebih. Jadi kayak ada wali band juga yang Ada apa ketupat gitu-gitu. Maksudnya kalau Lebaran itu kan Kalau lu apa? Kalau Natal, Paskah, ya Natal, Natal, Paskah. Paskah. nah itu kalau di sekarang udah kecampur gitu. Kadang gua ke rumah saudara gua dikasih ampau gitu. Gua bingung kok. enggak, tapi di Wali itu sebenarnya memperingati apa? Oh, itu sebenarnya namanya Festival of Light sih. Jadi Oh, festival itu. kalau- Bukan hari raya. Ya hari raya mungkin bisa dibilang. Hari raya Sama mungkin- kayak pesta pora. Synchronize festival. Iya sih. Iya tapi iya, Apa? kalau beda-beda ya. Kalau gue setahu gue dari Sikh itu karena waktu itu ada apa ya, nabi kita, Hah? nabi orang Sikh itu membebaskan tawanan-tawanan Oh. yang dikekang oleh kerajaan saat itu gitu. Jadi kayak perayaan nih, wah kita Oh. bebas gini, jadi kita kasih perayaan pembebasan apa maksudnya ya itu merayakan kemenangan pembebasan. gitu, merayakan Ya, kemenangan gitu, oh kurang lebih itu. kurang lebih ya. Dan kalau ritualnya sih kurang lebih kita kayak datang ke rumah, nanti ada dibikin apa ya, hiasan dari pasir gitu. Hmm. Dari beras Hmm. diwarna-warnain apa, nanti terus datang terus silaturahmi aja sih menurut gue. Oh, itu silaturahmi. Di Wali itu intinya poinnya di situ silaturahmi. Silaturahmi menurut gue. Sebelumnya ada ritual apa hari-hari sebelum? Kalau di Islam kan Lebaran ada puasa gitu untuk menyambut atau untuk yes, Nggak ada, kita nggak ada. Karena menurut Ya. gue festival sih itu benar festival. Ada presale, Bro. Iya. Lagian kan harus ada unique selling point-nya juga sih kalau setiap agama kan, supaya ini kan misalnya kalau Sikh kan agama baru kan, supaya bikin menarik ya kita harus bikin agama kita nggak ribet. Ya, betul. benar. Iya. Masuk sini aja nggak perlu puasa ibaratnya. Kalau ada puasa juga ngapain gitu saya masuk. Iya, benar ya. Iya. Benar. Iya, benar. Kalau penawarannya tidak lebih menarik, susah KPI-nya tembus ya. Coba tawaran menarik lagi dari Sikh apa? Tawaran menarik ya. Ya menurut gue itu sih yang tadi pertama kita nganggap semua agama itu benar gitu. Maksudnya cuma beda penyebutan. Jadi kalau kayak gitu kan kita ibaratnya ngajak kolaborasi. Ibaratnya Iya, kalau bukan YouTuber dia kompetitor. ngajak kolaborasi bukan kompetisi gitu. Jadi udah. Berarti kalau semua agama benar, lu pindah ke Katolik juga nggak masalah dong? Ya, tapi kan kalau gue pindah Katolik, di ajaran Katolik kan menganggap Sikh salah. Tapi kalau ajaran Sikh menganggap Katolik juga benar. Mendingan Sikh aja jadi. Iya. Oh iya benar, iya benar. Emang iya di Katolik anggap agama lain salah. Enggak ya? Kayaknya kalian nggak terlalu menggembor-gemborkan itu ya? Iya, kayaknya enggak. Tapi kalau Katolik kan tidak mengakui adanya Katolik Nah, iya, itu, emang. benar kan? Tapi di Islam tuh kayak Sikh mengakui adanya. Ya nggak apa-apa. Iya benar kayak Sikh kan? Sikh Iya tuh benar. Iya. benar. Berarti jelek lu. Egois lu. Tapi
maksud gua unik ya. Maksudnya ya Sukra sudah mau orang India, Sikh pula ya. Lu Sikh. benar-benar kayak minoritas dari minoritas ya. Minoritas ya. Bahkan di India aja lu minoritas. Di India aja minoritas kita. Sorry, Sikh ini kayak misalnya orang ya produser pemilik PH besar di Indonesia rata-rata Sikh atau Hindu itu? Nah, itu sebenarnya jadi Sikh ini dari kota Punjab namanya. Punjab itu nama kota. Iya, iya, Sementara iya, iya. Ram Punjabi itu nama belakangnya Da- Punjab. Punjab, iya. Padahal gue bingung tuh, gue bingung agama dia apa Ram Punjab. Soalnya Ram ini dari Rama itu dewa Hindu. Heeh. Tapi Punjab itu nama kota Sikh gitu. Gue bingung jadi. Dia tuh agamanya lebih ke nyembah jumlah penonton. Mbak Premier. Bercanda ya. Enggak, Masih pengen main film di Anda loh. enggak sih gue 10 tahun gue ngomongin nama dia aman-aman aja kalau gue. Tapi nggak pernah diajak main film. Gak pernah. Itu. Aman itu. Enggak, tapi iya ya. Tapi mungkin Punjabi itu menjelaskan bahwa mereka adalah yang memang dari kayak dari Iya, Daerah cuman Punjab. Gak ada sih. Gue gak pernah ketemu orang gitu. Itu mungkin nama terinspirasi aja kali. Terinspirasi. Atau memang nggak pernah ketemu pas lagi ibadah di apa nyebutnya kalau tempat lu tempat Gurdwara. Mungkin gue gak pernah ketemu dia juga. Gurdwara. Gurdwara Ah, di iya. Pasar Baru ada. Belum pernah ketemu kan berarti Belum selama pernah lu di situ beribadah gitu. belum pernah ketemu. Oh. Ibadah lu kan kalau Islam sehari 5 waktu ya. Kalau lu? Gue hari Minggu sih kalau gue sebenarnya. Tapi sebenarnya sih kalau lo mau sehari 2 kali atau 3 kali juga ada bacaannya. Cuman gue bukan Sikh yang taat sebenarnya. Gue cuman kalau di tempat ibadah aja hari Minggu itu. Pemuka agama disebutnya apa? Pemuka agama ini namanya Gyani gitu. Apa? Gyani. Giani. Gian itu kayak ustadz. Gelar. Iya, kayak- Gelarnya kayak gitu. ustadz. Oh. Giani ya. Gil. Ini semakin dalam ngomongin agama nih, Pak. Seru lu mumpuk. Lah, cuman ini bisa kita tanyain ke lu, Kras. Ya, Rasa ada penasaran kita kita, versi, iya. ya. Beneran lu. Maksud gua mumpuk kan ini kita teras belakang mah kita nggak ngobrolin. Iya. Ya ngobrol sama temen aja, Iya, nanya-nanya gitu. Gue sebenarnya mau disclaimer doang sekali lagi ini gara-gara gue doang orang Sikh ya. Iya. Jadi gue ditanya gitu Iya. ya. Soalnya kadang orang komen ini so tau banget tentang agama Sikh, so tau banget. Lah, yang komen juga pasti nggak tahu kan. Ya tapi kan setidaknya dia bisa diajak ngobrol. Lu yang komen belum tentu bisa diajak ngobrol dan Iya. terbuka kayak Iya, iya. Sukraj gitu. Nah, Iya, tapi pacar lu sekarang, wah jadi Nah, kemarin kan gue baru open mic yang astagfirullah. ketawa dia ada open mic juga terus Ngebahas gua pacar. akhirnya punya pacar. Wah, katanya. gokil. Pacar Iya. pertama lu bukan? Pacar pertama yang beneran pacaran. Itu jujur gue deg-degan itu gue pas mau tampil di Ketawa itu. Kenapa? Karena ada Iya kan? pacar lu. Iya, gue bawa pacar gue dan dikenalin MC. Ini komik selanjutnya dia udah nggak perjaka lagi Wah, teman-teman. iya. Anjir, Perjakanya pas diketawa ya. Dia udah nggak, dulu dia bilang dia perjaka, sekarang dia nggak perjaka lagi teman-teman. Langsung kita sambutnya meriah. Anjir, ini cewek gue mas. Cewek lu komen nggak? Cewek Kok gua- mereka tahu gitu? Iya, kok mereka tahu kamu udah kasih tau ke semua orang kamu. Iya. Masalah bukan sama dia juga gitu jangan. Berat. Gue lihat gitu dan aja gue bingung deh. Biasa kan gue soalnya dikenalin ini dia orang India gitu, Iya. dia orang India, dia biasa makan jorok. Jadi gue cuma ngomong di panggung biasa kenalin gue India bersih gitu. Iya. Ini dia udah nggak perjaka lagi, gue apa gitu? Kayaknya lu counternya apa? Counternya pada saat itu apa? Counternya Langsung masuk materi. langsung masuk materi. Counternya anjing waktu Gak itu. ada counter. Biasanya kalau nggak ke counter, iya. Emang iya kan? Counternya gue jelasin budaya India. Cuman kayaknya gue gak tau mungkin nanti bisa disensor mungkin. Ada jadi gue counternya gue bilang umur gue 28 tahun dan gue bukan duda. Karena banyak yang ngira gue udah nikah tapi gue pengen klarifikasi kalau gue belum nikah karena nikah bukan budaya India. Oke. Budaya India itu Tapi emang India begitu udah ya. Dibahas. enggak, kita kan fakta-fakta aja bule Spanyol iya, ada juga. iya. Ada biawak juga di. Ya lu materi ini komik apa sih Sukra sih salah satu komik paling produktif materinya ada mulu. Iya, iya. Enggak, Bisa jadi orang India ya. Enggak, berita Banyak Indianya ada keresahannya. mulu, berita India ada. Nah pacar lu sekarang agamanya apa? Alhamdulillah agama Islam. Oh. Alhamdulillah. Dekat Enggak. nih. Bentar, gue ini mau out of curiosity ya. Maksudnya kalau kita kan di Katolik itu ada namanya paroki. Paroki itu jadi kita tuh pasti tergabung menjadi di dalam satu gereja levelnya paroki. Itu kayak dari di satu kota ada beberapa paroki. Di lingkungan terdekat itu masuk ke paroki terdekat, terdaftar sebagai umat situ. Paroki itu apa? Itu sensor ya. Nah,
Jadi kita saling mengenal tuh sesama umat paroki. Harusnya saling mengenal kalau di kota-kota kecil, kalau kota besar Majelis kan taklim lah ya. beda. Kalau majelis taklim mah kan majelis taklim cuma cewek doang kan. Enggak, majelis taklim tuh ada kita kumpulan orang-orang majelis gitu yang suka pengajian Nah gitu. ya pokoknya secara ini terdaftar di situlah gitu. Nah kalau SIK itu, lu kan di Jakarta ada tempat apa Gurdwara. itu hanya di Pasar Baru itu. Ada di Pasar Baru, ada di Tanjung Priok, ada di Ada di beberapa. Ciputat, Nah, Tiga. lu milih untuk di Gurdwara mana bebas. Bebas. Tapi lu terdaftar nggak sebagai misalnya, oh nama lu tercatat di pencatatan umat. Gurdwara ini misalnya. Nggak ada. Ibaratnya masih free agent aja kita. Karena emang saking sedikitnya umatnya nggak ada yang tugas Iya. nyatet ya. Enggak, karena juga kalau kayak gitu ke double semua namanya. Lu udah masuk di sini kok sih. Tapi ini lu arahnya kemana nih? Kalau gua ngarahnya jadi ke orang India itu biasanya harus ketemu atau agama India, Hindu, Iya. Sikh atau apa tuh. Nggak boleh tuh, harus seajaran tuh kalau ketemu pacaran dan segala macam. Kita kan rebel-rebel dikit lah. Iya. Ya. Kalau oke. maksudnya kalau pacar beda agama, gue juga menjalani. Tapi maksud gue pertanyaannya adalah, emang di sesama Sikh, maksudnya lu sering terjadi gak sih jatuh cinta atau pacaran sama sesama? Sesama umat? sih. Menurut gue secara organik sih enggak, cuman kebanyakan tuh dijodohin. Oh iya. Jadi langsung dijodohin. Makanya jadi kalau pacaran harus udah sampai nikah gitu. Iya. Nggak bisa lu kasih janji-janji palsu ke Red Doors gitu. Udah ketahuan sama orang tuanya gitu. Karena orang tua yang jaga. Nggak jaga rela di sebelahnya, dia kan buka toko ini olahraga. Iya. Yang Ketahuan. ada kondomnya. Iya tuh apa CEO Oyo itu orang India loh. Si Oyo orang India tuh. CEO OnlyFans juga orang India. CEO OnlyFans orang Aduh, India tuh. Bukan sama itu orang Google India. orang India. Aduh. Perdana Menteri Inggris 2 periode keturunan India ya. Keturunan India. Itu kayaknya apa ya, budak mau balas dendam aja. Karena begitu pernah dijajah ya. Iya. Dijajah Inggris. Anjing. Budak bahasa dendamnya langsung jadi perdana menteri. Anjing. Lu berapa bersaudara sih? Gue 3 bersaudara. Lu sulung. Paling atas apa namanya? Sulung. Lu sulung. Sulung. Lu pernah dijodohin nggak? Tadi kan lu bilang biasa dijodohin. Lu pernah dijodohin nggak? Baru akhir-akhir ini karena orang tua gue tahu gue pacaran beda agama, terus kamu apa kau pacaran beda agama gitu? Nih mami cariin aja cewek-cewek sini. Terus dicariin ini sama ini aja, perempuan ini insinyur katanya. Anjing, dalam hati gue, emang ini cewek insinyur mau sama gue yang masih naik beat gitu. Lagian kata-kata apa insinyur tuh kayaknya zaman dulu lagi. Anjingnya dulu banget ya. Anjing. Kolot banget tuh kamu lu ya. Iya insinyur gitu. Terus berharap anaknya, wow, insinyur. Insinyur gitu. dan orang India dengan engineer kan dari engineer kan? Iya, iya, Itu engineer. kan ya lumrah ya. Semua banyak orang insinyur gitu. Banyak, iya. India. Iya. Jadi kayak nggak hal yang bagus gitu karena udah semua orang insinyur pasti. Iya, kecuali gue mungkin gue akan ibaratnya stand up komedian, ya itu mungkin cewek nih kaget, nih stand up komedian apa gitu, insinyur komika dia. Tapi lo ini kan maksudnya kuliah lo apa? Oh gue pertanian, gue agribisnis gue. Anjir. Itu apa jurusan yang dipilih karena biar dapat kuliah aja ibaratnya. Karena kan waktu itu gue yang lewat tes gitu, apa Iya. sekolah negeri tes, jadi yang Lo di mana sih kuliah? gue kuliah di Malang Brawijaya. Oh Brawijaya. Iya, biasanya India tuh ke teknik ini. Iya pasti teknik, dokter, Dokter. Iya, dokter kan. SMA-nya nggak naik kelas waktu itu, jadi lah langsung. Pertanian. Ya wajar sih orang tua bilang ini insinyur nih biar lu mikir. Oh berarti sebenarnya orang tua lu nggak setuju nih lu Nggak pacaran setuju. ini nggak setuju. Nggak setuju. Nggak, berarti belum dikenalin. Belum lagi. Makanya kadang gue ngomong ini di podcast. Pertama kali gue ngomong ini di podcast Lokin, gue punya pacar. Oh. Rekam gue langsung nonton langsung. Rebel. Tapi cewek lu yang sekarang itu udah berapa lama? Oh, 2 tahun. Udah lumayan lama ya. Lumayan lama. Dia tahu nggak lu sekarang di fase lagi dijodohin? Tahu dia. Oh, tahu. Dia juga lucu kok, insinyur. Lah, Cewek lu sama. apa insinyur? Nah, cewek gue dia PNS nuklir gitu. Kalau PNS nuklir. iya, jadi di Indonesia sebenarnya ada apa ya, departemen nuklir. Namanya Bapeten, namanya Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Nuklir. Iya. Kerja di Batan. Enggak, itu Bapeten itu. Oh. Itu beneran apa ya, tersembunyi banget tempatnya tuh, kayak nanti ada di Juanda gitu, Jakarta Pusat. Abis itu kantornya itu depan tangga busway.
Jadi kalau lihat dari seberang jalan nggak kelihatan cuma tangga busway doang, tapi kalau lu masuk nanti lu lihat tulisan Bapeten gitu. Oh, karena kan harus tersembunyi nuklir, bro. Enggak, gue kadang-kadang juga Nuklir, bingung bro. Indonesia tuh punya Batan, punya Bapeten. Nuklirnya kan nggak ada di Indonesia. Ada reaktornya 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 ada. ada, tapi nuklirnya nggak ada. Ya buat apa Indonesia punya Apa yang nuklir? direaksiin kalau nggak ada nuklirnya? Enggak, tapi kan ada nuklir tuh, anjir ini udah ilmiah nih. Misalnya kayak kalau dalam kita lagi operasi itu mungkin CR scan apa yang scan itu kan pakai tenaga nuklir. Iya, jadi untuk kemaslahatan lah ini maksudnya reaktor-reaktor nuklirnya, bukan nuklirnya yang jadi nuklir. Iya. Iya, bukan jadi senjata, Bukan tapi nuklir. ininya enggak. bahan-bahannya. Iya, reaktor. Jadi maksud gue bukan nuklir senjata. Nuklir itu kan bisa jadi apa? Sumber tenaga, kan? PLTN, Iya. pakai listrik tenaga, Nuklir. nano-nano. Itu, tapi nggak harus jadi senjata. Dan maksud gue, tapi di Indonesia emang udah ada ya? Udah ada sih sebenarnya reaktor-reaktor itu di setahu gue tuh di BSD, di mana lagi di Jogja sih, ingat gue apa di Bandung. Yang gue inget pokoknya nggak ada di Depok gitu. Soalnya orang kira kan banyak efek-efek radioaktif di Depok gitu. Gimana ada ya? Nggak ada aja begitu efeknya ya? Ada babi ngepet kirain kan Iya. reaktor nuklir nggak ada di Depok. Gue cek reaktor nggak ada di Depok, nggak ada. Coba efek-efeknya tuh kemutan-mutannya muslim gitu. Semua kena reaktor nuklir. Wah, harusnya lu bilang sama apa nyokap lu, ih lebih keren oh, pacar gua, Iya, nuklir loh. nuklir. Iya. Mau dibom gitu kita. Gila. Dan nyokap lu tetap nggak peduli ya? Iya, belum. Gue belum sampai ngomong pekerjaan dia, masih pelan-pelan lah. Tapi mungkin gara-gara di podcast ini jadi tahu. Tapi lu pernah ketemu belum? Apa? Cewek yang dijodohin itu pernah ketemu? Oh enggak, gue Diliatin fotonya. Siapa tahu lebih bagus, bro. Iya. enggak, kita kan nggak lihat fisik, bro. Tai. Lu ngomong gitu ke kita. Tai. Enggak, sorry. Omongan bajingan banget ya, ceweknya Sukrat bajingan nih. Sok-sokan nih. Tapi belum pernah, maksudnya lu udah pernah lihat orangnya, fotonya? Belum. Cukup dari kata-kata insinyur aja kayaknya menurut gue nih orang 80-an nih. Cuman Lu dari tahun berapa emang? gue 96 gue lahir. Anjing muda banget ya, masih muda anjir. Iya. Emang insinyur tuh itu sonora itu yang di kepala lu ya. Di Kan kepala gue. insinyur sekarang tuh keren-keren, bro. Siapa tahu lu lihat dulu fotonya, tanya nyokap mah namanya siapa, IG-nya apa gitu. Iya. Buat materi aja, bro. Biar sih makin banyak. Berkembang biak ya. Iya. Iya, tapi emang nyokap gue bilangnya gitu, kamu sama Sik lagi. Kalau nggak ada kamu nanti umat kita mau punah gara-gara kamu nanti gitu. Levelnya gitu. Umat kita makin dikit. Gitu. Iya, Beban banget hidup lu. Udah kayak badak bercula satu. Tapi harusnya nyokap lu berpikir, harusnya pikirannya dirubah. Iya. Dengan gua pacaran ke beda agama, siapa tahu dia masuk ke agama kita. Kecil kemungkinan Kecil itu mah. Emang. Kecil kemungkinan. Sekarang kita ke warga waras nih, Krans. Ada yang nanya. Oh, anjir, beneran. Iya, Ada, ada warga benar. waras. Buat warga waras yang belum gabung ke grup Telegram kita, silakan gabung, ada link di description. Oh, yang mau nyari ke Saweria kita ada juga di description. Mau ke traktir juga bisa, teman-teman. Terima kasih yang udah sempet support kita. Nih gue bacain beberapa. Yang pertama dari Berlian Sibuea di traktir. Pesannya adalah jangan berhenti ngonten ya tebel. Terima Terima kasih. kasih. Menraktir 25 gorengan. Wow, thank you banget. Dari seseorang, semoga tebal makin sukses dan membahana. Terima kasih. Dari seseorang juga, dia nggak mau ditampilin dan tidak ada ucapannya. Terima kasih. Ada lagi dari YouTube Iputu Karmana. Dia menyumbang di traktir. Ucapannya adalah subscribe YouTube Iputu Karmana. Saling support sesama YouTuber biar makin semangat. Oke, tapi dibeli berapa sabarnya? 1 gorengan. Berapa sekarang? Ceban. Ya, gimana tuh kitanya, bro? Saatnya lu cuma ngasih ceban. Enggak, tapi luar biasa dia udah Oh, iya, iya. support kita. Jangan lupa warga-warga silakan cek YouTube-nya Iputu Karmana. Nah, boleh main-main ke sana. Siapa tahu bisa saling mengembangkan. Betul. Jangan lama-lama tapi kesini lagi. Ada yang nitip pertanyaan buat Sukrats dari warga waras. Yang pertama dari AB. Untuk Sukrats, pernah manggung paling jauh ke daerah mana? Terus ceritain pengalamannya selama di sana. Gokil. Gue sebenarnya cuma komika open mic doang. Open mic terjauh kemana? Jaktim. Gue manggung waktu itu paling jauh di Bali waktu itu gue. Oh iya, bahasa Inggris. Iya bahasa Inggris. Sebenarnya gara-gara waktu itu gue lagi di Malang, terus temen gue bikin show di Bali, jadi gue disuruh jadi opener. Si Fajar. Fajar ya. Ah. Jadi gue
ke Bali bukan kayak komik-komikan dari Jakarta ke Bali naik pesawat, gue naik travel. Pengalamannya tapi seru sih maksudnya. Karena pertama kali gue ngerasa materi gue bisa relate ke 100% penonton. Oh iya. Kan gue biasa bawain materi Hindu ini gini, Hindu gini. Penontonnya kalau di Jakarta orang-orang Muslim semua. Iya. Kalau di Bali orang-orang Hindu beneran, jadi kayak ngerasa relate gitu. Oh, jadi gini rasanya. Iya. Jadi mayoritas kayak gini teman-teman gitu. Itu di Bali paling jauh. Bali paling jauh. Tapi Sukrasi warga waras. Bukan yang pernah diajak sama Mo Sidik ke Lombok. Edinburgh. Edinburgh? Enggak, gue nggak diajak gue. Oh, nggak diajak? Edinburgh nggak ikut. Emang nggak diajak ya? Yang nggak berangkat itu Kauten. Gue sama Kautan ya. Tapi Kauten diajak. Atau lu juga diajak? Gue nggak diajak juga sih. Kayaknya orang India kayaknya nggak diajak kemana-mana. Ada yang rasis aja. Emang rasis, Mo Sidik rasis emang. Tapi emang Sukrasi ini adalah salah satu komik yang membangun 2 karir. Satu di stand up bahasa Indonesia, satu lagi di stand up bahasa Inggris. Luar biasa, gokil. Ciri-ciri komik yang nggak laku aja sebenarnya. Bahasa Indonesia nggak ada job ya udah gue bahasa Inggris aja kan bahasa Inggris. Kurang lengkap. Ciri-ciri komik yang nggak laku dan bisa bahasa Inggris. Nah, Kalau cuma dia laku doang nggak bisa bahasa Inggris, nggak bangun karir bahasa bener. Inggris. Iya. Tapi keren loh, lu maksudnya Sukras dengan Batavia Jokers, lu termasuk founder ya? Co-founder Batavia Jokers ya? Sebenarnya bisa dibilang ya sebenarnya Batavia Joker tuh Band. ya komunitas stand up bahasa Inggris, tapi sebelum Batavia Joker ini terbentuk, gue tuh sering stand up dalam bahasa Inggris, open mic dalam bahasa Inggris, cuman gak ada namanya. Cuman ada segmen acara di Ketawa namanya Share the Mic, itu open mic bahasa Inggris, gue sering tampil situ, terus tiba-tiba si Ben bilang gimana bikin komunitas aja. Oh, gua kira Batavia Joker tuh bubaran dari Batavia Dancer gitu, yang memang nggak lagi bisa ngedance gitu. Enggak, Punya keresahan jadi stand up. Bubaran Batavia Airlines. Udah nggak ada ya Batavia Airlines? Udah nggak ada, udah bubar. Jadi Batavia Joker. Tapi lu pertama kali stand up justru bahasa Inggris? Enggak, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan? Lu Jaktim ya dulu ya? Enggak, gue dulu awal Jakbar 3-4 bulan gitu. Habis itu gue kuliah di Malang, ketemu Regi. Regi kan stand up bahasa Inggris. Jadi gue ngikut dia stand up bahasa Inggris juga, bahasa Indonesia bahasa Inggris gitu. Oh iya. Balik ke Jakarta sekarang. Gokil bro. Ini Sukrasi salah satu komik yang kalau ini rutin banget open mic dan materinya itu baru terus. Gokil. Yang jobnya juga kenceng loh dia nih. Open mic. Waktu itu di Makna. Di Makna itu bikin acara sendiri juga itu. Oke. Oke. Rutin bikin acara sendiri. Rutin bikin produktif karena bikin acara Tapi sendiri. keren nggak? Maksudnya itu semangat. Semangat ya. Semangat siapa ya? Panji apa siapa yang bilang? Ya. Kalau memang nggak ada panggungnya, Iya. Bikin panggung panggungnya sendiri. gitu. Ya, daripada kita cuma ngiri doang nih Jambore kok nggak ada nama gue. Adis. Mang rasis stand up Indo. Enggak, gue nyadar sih mungkin Pak Ajis kirain kan Jambore itu apa ya kapan? September September. 678. 678. Ya, mungkin kan kirain orang India udah kiamat duluan 10 Agustus. Udah kiamat. Iya, takutnya nama lu ada, penonton ngarepin lu nya udah nggak ada gitu Iya, kan. Benar. takutnya lu udah Iya sih benar. Kayaknya Atau- pemikiran Ajis gitu sih. Iya, Iya, Atau betul. walaupun guanya ada cuman malah lagi syuting video klip India gitu di pohon-pohon gitu kan. Iya lagi hutan pinus Iya, ya, hutan di pinus hutan aja. pinus bener. Oh iya. Hilang-hilangan dia Jadi suka nggak kalau- fokus ya. Kalau ada hutan, Benar. hilang-hilangan Sukrat. Oh iya benar. Ke Jambore kayaknya nggak cocok. Nggak cocok. Bahaya. Nggak cocok. Ntar dia bawa temennya gitu, makin rame. Sama nggak cocok Sukrat jadi menteri kehutanan. Makanya gue lulusan pertanian tapi gue gak kerja di situ gue. Kayaknya gak cocok. Iya, Nggak- pertanian masih cocok kan, bukan pohon. Oh iya. Iya. Kehutanan kayak Jokowi lu nggak cocok ngambil cocok. kehutanan. Enggak kan pertanian juga takutnya ntar lagi ada yang macul-macul muncul gitu dia. Tumpah syai. Iya tiba-tiba ganggu orang kerja. Benar-benar kita harus positif tinggi. Iya. Ada lagi dari DP untuk Sukrats India Bersih. Ada tawaran jadi opener spesial Raditya Dika lagi nggak? Anjir. Ntar spesial baru ada live streamingnya nggak? Nah ini sekalian. Gokil. Jadi Sukrats ini kawan-kawan warga waras dia lagi mau ada show. Ya. Namanya adalah Ego Chamber. Gokil kok. Ini Iya. posternya. Gua- Beli tiketnya juga di sini. Ini maksudnya ini host yang bener gue terharu bang, beneran gue. Soalnya di podcast lain lu ada show, nama show lu apa gitu. Kalau lu langsung nama show-nya Ego Chamber anjir, respect lo. Riset. Gue terharu gue. peduli sama karya-karya teman-teman gue. Gue terharu. Tapi kan gua diajarin berpositif thinking. Iya. Mungkin yang lain juga sebenarnya sudah tahu, cuman pengen keluar dari Iya, luar aja. iya, gitu. Iya, tapi respect gitu. Iya nama show-nya gue Ego Chamber gitu. Dan apa ya sebenarnya ini plesetan dari kata echo chamber. Kalau Iya. lo tahu, echo chamber kan katanya itu orang yang selalu ngomong di circle-nya sendiri demi menguatkan argumennya. Iya. Nah ini ego chamber menurut gue orang ngomong di circle sendiri karena kepingin memperkuat egonya gitu. Oh, Jadi oke. kayak ada beberapa contoh-contoh turunannya. Misalnya yang pertama menurut gue orang Indonesia yang bilang orang India jorok gitu. Ya. Itu karena lu ngomong di circle Indonesia doang. Hmm. Kalau lu ngomong sama bule sama-sama jorok Indonesia walaupun
India lebih jorok juga, tapi Iya. sama gitu, sama ada kasus ketersinggungan juga sebenarnya yang gue alamin dan pengen gue bahas di situ dengan lebih dalam gitu. Sama ada tentang relationship juga pengen gue bahas gitu. Jadi ya tolong datang lah, dan tiketnya itu murah sih sekarang, sisa 75.000, ada opener Oza Rangkuti. Gokil. Makanya, jadi walaupun sold out acaranya tetap nombok gue. 75.000 mas. 75.000 opener Oza Rangkuti. Ada Yuda Yuts, itu Yuda Yuts orang tua dari Jaksel. Ya. Dia komika. Dia menang kompetisi apa ya, internal jas merah, internal Jakarta Selatan waktu itu. Iya. Waktu itu di season 3, jadi udah sebenarnya solid juga, cuma belum naik aja namanya. Ada juga MC-nya Duto Triaji, itu bos-bos. Si Duta. Oh. Duto. Iya. Boring agency. Iya. Dia boring aja. Itu anaknya. Jadi dia tuh anaknya temen nyokap gua. Iya. Iya, jadi nyokap gua sama nyokap dia tuh teman SD apa tahun SMP lah gitu. Oh, gitu. Iya, baru tahu pas waktu setahun apa 2 tahun terakhir lah gitu. Terus akhirnya? Nggak boleh main sama gua. Jadi si Duto tuh dilarang sama nyokapnya untuk stand up-an. Iya. Ya kan, gara-gara nggak dibolehin, dan gara-gara takut wah nanti dunia artis Iya. ini apa narkoba segala Iya, macem. iya. Nah, Mending waktu lu itu insinyur ketemu aja gua- kan. Waktu itu ketemu gue pas dia masih pre-show deh kalau nggak salah, Iya, pre-show pre-show. Suci. Nah, gue nganterin nyokap gue ada kayak reuni, bukan mau ada kondangan anaknya circle mereka itu. Ketemulah nyokapnya Duto, di situ gue Iya. bilang, "Gua tante." Yang ngomong enggak gue. Kata si Duto, "Tambah enggak boleh kok, lu yang ngomong kan dia." Ini ketemunya sama lu lagi. Iya, enggak tante. Komik kan udah narkoba, kalau yang ngomong gua. Gak Ya, valid, gua mau gak mencoba valid. membela ya toh ya. Tapi Cuma- gue kenal Duto, kan si Duto tuh dulu sering jadi ini kan, apa tiket, kalau mau sidik tuh bikin acara dia ngebantu-bantu kan, ngebantu-bantu gitu. Gue dulu kenalnya dia tuh so asik aja ngelihatnya. So asik nih orang Emang si nih. Duto pernah bantuin Simo? Dulu kan, mah Iya ya. tiketing. Ini Di mana tiketnya Sama. sebenarnya gue sih. Tiketnya gue sama Oza. apa bukan jenjangan Duto. gue yang so asik kita. Enggak, bukan sih. Duto gak pernah sama Mo. Pernah waktu gua manggung Pernah. di Kunci. Oh. Pernah dia jadi Mungkin. timnya si Mo. Mungkin pernah ya. Pernah. Enggak, gue takut lu salah orang nih. Ya, Duto yang berewokan kan, Iya, yang iya, dia iya. suka ngomentarin ini Logo-logo. brand-brand itu tahu gua dulu. Terus, Ternyata dia stand up comedian, kirain dia kru-kru doang gitu. Makin sini anjing stand up-nya makin oke kata gua. Makin tapi bagus. tetap gak asik. Nggak asik, sekarang Oh, mah asik. asik. Dulu gua ngelihatnya nggak Iya. asik. Iya. Itu. Nah, acaranya tanggal berapa, Krats? Tanggal 9 Agustus. 9 Agustus. Satu hari sebelum kiamat India, beneran gue bingung. Kiamat India belum schedule 10 Bener Agustus. dah kayaknya. Bener ya. Aduh, karena India Nah, itu agama terlama soalnya. Iya, bener mungkin loh. bener. Iya, Apa yang terjadi kalau emang ternyata bener? iya Ya bagus. kiamat lah. Bagus, kita nggak ngeliat ada upacara di IKN nanti. Upacara pindah, nggak di IKN. Tanggal 9 Agustus, Iya. tiketnya sekarang 75.000. Hamin kiamat ya, Hamin satu Satu kiamat kiamat. ya. Satu kiamat. Iya, kita Dan di situ lu akan melihat India yang sebenarnya. Nah, benar ya? ibaratnya kalau kata Cing Abdel ngeliat orang India ngomongin tentang India. Soalnya selama ini orang Indonesia yang ngomongin tentang India. Oh, iya. Benar banget. So tahu lah orang Indonesia. Walaupun mungkin kemungkinan yang dibilang oleh India ini bilang emang bener. Itu aja nggak? Udah Indonesia gitu doang. Pokoknya orang Indonesia bilang tentang India itu benar. Ya tapi rencana gue kepingin ada tampilin beberapa video India, pengen gue klarifikasiin. Wah, ini penasaran. Ya cuman, ya ini bener. Ada lagi dari tadi ada tawaran opener spesial nggak dari Radit? Oh bener, enggak sih waktu itu kan dulu udah pernah jadi opener dulu. Udah yang cerita sebel ya? Cerita cintaku dulu. Oh, cerita cintaku ya yang pertama. Sekali dong, sekali satu Sekali tempat doang. Sekali doang. Terus ada lagi pertanyaan dari bakal ada live streaming nggak? Ada live streaming ada. Ada live streaming. Nanti silakan posternya nanti dilihat warga waras. Kemudian dari Ice Lemonade, untuk Kak Sukrats, lo nggak ada rencana ke India beli donat rasa kunyit di Dunkin? Rasa donat di Dunkin India unik-unik, lo mesti cobain terus ceritain ke masyarakat Indonesia. Wah anjir. Emang bener ya? Gue baru tahu ada donat rasa kunyit. Gue juga baru tahu loh ada donat. Ice Lemonade, bener nggak? Enggak, itu rasa kunyit atau mungkin dari abang-abang yang masih ada kunyit di tangannya pas bikin.
Abang-abangnya baru nikahan. Atau mungkin ada orang yang tidak pernah tahu rasa donat seperti apa, yang dia tahu itu cuma rasa kunyit doang, mirip kunyit nih gitu. Atau mungkin tuh donat campur keringat, cuman Ya, bisa jadi. semua ada. Atau balik- donat nggak sengaja ketumpahan kunyit, itu udah paling masuk akal sih itu. Nggak sengaja adonannya ketumpahan kunyit. Atau donat suci itu. Iya, donat Golkar lah itu. Dari Putra Petir, buat Sukrats, apakah orang India yang kaya atau menengah ke atas juga mau makan makanan street food yang jorok? Terus apa nih bedanya antara India, Pakistan, Bangladesh selain agamanya? Oh, kalau yang kaya ya nggak mau, menurut gue ya manusia biasa lah gitu. Nggak separah itu juga maksud orang India gitu. Sebenarnya di restoran India tuh di Jakarta justru mahal-mahal tau. Mahal-mahal ya itu kalau India kaya di restoran India. Iya. Walaupun rasanya nggak enak. Karena nggak ada cita rasa bumbu-bumbu debu atau apa gitu. Bener rasanya terlalu bersih, nggak enak gitu. Oke, Iya. ya. Terus apa tadi India? Apa bedanya antara India, Pakistan, Bangladesh selain agamanya? Oh, setahu gue apa ya? Kebiasaannya? Pertama sih agama sih yang paling umum. Kayak India sama Malaysia kan yang paling mencolok menurut gue mungkin dari kebiasaan agamanya kan. Kalau Malaysia lebih ketat Islamnya gitu. India Pakistan gini, India kan lebih banyak Hindu, kalau Pakistan lebih banyak Islam gitu. Muslim. Ya. Kalau Bangladesh lebih banyak orang miskin. Iya sih. Agamanya apa tuh orang miskin? Agamanya kayaknya mereka nyembah ecehan gitu. Banyak gitu kan made in Bangladesh gitu, Iya, made in Bangladesh. Zara Zara ya, made in gitu-gitu ya. Nanyanya orang miskin agamanya apa? Orang miskin yang beragama. Ya. Justru agamanya makin kuat. Makin Ini gua kuat. Oke, itu beda ya. Tapi di Hotel Mumbai itu menggambarkan kok, maksud perbedaan kan. Iya. Kalau di film Iya. itu kan dia bilang si teroris itu dari Pakistan ya? Dari Pakistan. Iya, Gue pengen ngomong gitu Pakistan. cuman serem gue. Iya. Enggak, tapi kan itu di Sama. film Di faktanya. film, Dan iya. film itu kan katanya itu berdasarkan fakta kan. Menurut saya. Yang dia menyelinap masuk lewat pelabuhan Iya. tikus gitu, dia naik kapal kecil gitu terus dengan misi gitu-gitulah. Hotel Mumbai. Hotel Mumbai. Hotel Mumbai. Dari RDM 13, Bang Sukrats. Oh ini nih. Gokil banget. Cara bedain orang India Rohingya. Entar lu sampai ini nanya. Nih, Sukrat. Makan Krat, lu makan gorengan kan? Sik makan gorengan. Aman gue tapi gue agak apa ya, insecure gue kalau makan depan kamera gitu. Lah kenapa? Image gue harus dijaga gitu. Lah kentut. Gimana apa ini? Lu tuh dijaga. Nanti gue kayak makan gitu muncrat tuh orang India bener kan jorok orang India. Kita liatin semua, yuk kita perhatikan. Sofian gak suka kalau makan nih. Makan ya. Gua usah sosokan Indonesia. Gua usah sosokan acting bersih Krat. Anjing. Terlalu palsu mas. Terlalu palsu mas. Mana Dari ini. RDM 13. Anjing. Bang Sukrat, cara bedain orang India, Rohingya, Pakistan, Bangladesh, oh mirip-mirip lah ya. Oh Rohingya kan tapi bukan dari Bangladesh India. kan? Rohingya Enggak, Bangladesh. Myanmar itu. Myanmar. Oh, Myanmar beda ya? Cuman memang keturunan Iya. India. Hmm. Gitu. Tapi tadi ya yang ngebedain, nah kalau ada Rohingya gimana bedanya? Oh, dari sudut pandang orang India nih. Iya. Rohingya ya anjir. Ya, kita kan dari sisi kemanusiaan aja teman-teman. Oke. Nggak ada menurut gue itu terlalu kompleks gitu masalahnya orang Rohingya itu cuma mereka mau ke sini. Terus kan orang banyak yang protes gitu. Kenapa dikasih makan gitu orang Rohingya gini? Kenapa dikasih makan? Ya karena kasihan aja gitu. Iya. Gue nggak ada gue kesini. Cara ngebedainnya gampang sih. Tapi Apakah bener dia nggak? orang India, apa Rohingya, atau Pakistan, Bangladesh? Bedanya? Bedanya gampang. Kalau di Indonesia ketemu orang kayak India nggak bisa ngomong Indonesia, itu kemudian Rohingya berarti. Oh iya. Enggak juga, anjing. Enggak dikasih nasi bungkus aja. Kalau Dia dia orang kurang, India, Bangladesh, Rohingya kasih nasi bungkus. Kalau dia ngoceh berarti dia Rohingya. Gue sebagai orang Rohingya bersih nggak bisa gue ngomong-ngomong gitu. Anjing. Kenapa lu jadi Rohingya? Sekarang kan dari India. Pas main ini masih dari dia. Pas main ke KL banyak orang India. Ternyata Bangladesh maksudnya. Banyak yang orang yang dia kira orang India ternyata Bangladesh gitu. Oh. Lu pas main ke KL itu? Enggak, itu cerita dia. Oh cerita dia. Oh, kok lu bikin ini lu? Kok gue ngerti ya? Iya, kok ngerti sih? Gua nggak ngerti loh. Nah, kalau di situ menurut gue itu sih. Kalau di KL atau apa, menurut gue kalau lo pengen bedain orang
India sama orang Bangladesh tuh di airport justru. Nah, gimana tuh? Beneran, ini beneran cewek gue kan sering keluar negeri gitu. Dia bilang katanya kalau di imigrasi gitu kadang kalau ada orang Bangladesh, orang Nepal tuh cenengak-cenguk dikit, hey you come here gitu. Langsung beneran di serasis itu dikirain orang Bangladesh atau Nepal ini cuman apa yang mau jadi imigran gelap gitu lah. Jadi cara beda dari situ gitu. Orang India nggak celingak-celinguk. India gini-gini. Geleng-geleng. Kalau celingak-celinguk. Ntar kalau nyanyi lagu India tapi celingak-celinguk Bangladesh. Ada lagi M. Chandra M. Nanya dong Bang Sukrats, kalau orang India hijrah ke luar negaranya, apakah sistem kasta yang disandang masih berlaku di negara orang? Wih, bagus nih. Sistem kasta kayaknya udah nggak ada deh. Oh iya, udah nggak ada Setahu di gue sana ya? Iya udah nggak ada. Syahrukh kan apa kastanya gitu? Artis Bollywood. Dewa ya. Iya. Tapi setahu gue kasta udah nggak ada. Kan setahu gue bahkan agama Buddha itu diciptakan karena kepingin melawan sistem kasta gitu. Agama Buddha. Agama Buddha kan si Siddhartha Gautama itu kan Iya. awalnya anak raja kan. Terus pas zaman dia itu ada agama Hindu lah. Terus dia bilang, ini kayaknya apa nih kasta-kasta gitu. Jadi dia meditasi Mencoba, gitu terus iya. bikin gak ada kasta gitu. Jadi sejak zaman dulu orang India sebenarnya juga udah nggak percaya kasta setahu gue ya. Mungkin masih ada tapi di desa-desa terpencil setahu gue. Oh. Ya kayak di Indonesia sebenarnya kan. Tapi di Bali kan sistem kasta masih, Dan. Lu nggak bisa misalnya di level apa, lu nggak bisa misalnya menikah dengan level yang lebih tinggi gitu. Di Bali sih masih. Ya bukan di Bali, di Indonesia aja masih kok. Orang Jawa nggak boleh nikah orang Sunda itu masih, beberapa orang masih. Itu mah ini kan stigma. Kalau ini kan kasta bukan stigma, Dan. Ini bukan stigma memang, ya kasta juga Kalau dong. yang- Kasta kalau tetap yang- menjaga kejawaannya. Bukan, itu kan karena mitos aja. Misalnya yang dibilangin kan, jangan sama orang Sunda. Misalnya Iya. cewek Sunda tuh morotin. Itu kan mitos-mitos Nah. gitu. Dan kalau ini kan emang si kasta tuh emang bener. Hmm. Kayak, gue pernah siapa ya waktu itu ya? Jadi emang di Bali tuh masih semegang itu. Tapi mungkin ya itu salah satu yang ngebedain Bali dan India. Iya, mungkin salah satu. Iya. Terus ada lagi yang nanya, ada lagi nih. Dari Putra Petri nanya lagi dia. Buat Sukrats, aktor dan aktris Bollywood favorit lu siapa? Aktor ya. Aktor gue favorit Amir Khan sih kalau gue. Karena dia pemilihan filmnya bagus gitu kan. Dia pemilihan filmnya yang pinggir jurang sebenarnya dia ada film PK, Oh iya, agama, iya, pinggir iya. jurang. Habis itu kan kritik agama PK, terus ada kritik pendidikan 3 Idiots gitu. Iya. Oh, 3 Idiots, ya. Iya, terus pilihan filmnya bagus-bagus sih. Ada sih yang gua nggak suka ya dari artis Bollywood tuh yang ada yang badannya kalau jalan dikawal segala macam itu. Salman Khan kali ya. Nah, Salman Khan tuh gua nggak tahu, nggak suka. Ya gitu. memang dia songong banget. ibaratnya kalau di India ada triple Khan gitu, King of Khan gitu. Jadi Shahrukh Khan, Salman Khan, Amir Khan nih. Salman Khan nih ibaratnya kayak Raffi Ahmad lah situ. Oh. Yang kayak kadang agak songong-songongnya gitu, kadang ada Oh, jadi menurut lu Raffi Ahmad songong ya? Kemana? Enggak, Raffi aku juga nggak nonton Nggak Raffi. mungkin. Ya, lagian Raffi Ahmad juga nggak songong. Nggak songong ya. Nggak. Cuma maksudnya di media gitu kan dianggapnya Iya, songong. Meluruskan aja walaupun dia nggak nonton. Ada dari SFW. Buat Sukrats, apa keunikan keturunan India di Indonesia yang jarang diketahui banyak orang? Nah, bagus nih. Keunikan. Rata-rata orang India itu kita tinggal tuh bukan di rumah tapi di ruko. Jadi kita tinggal tuh lantai 1 toko, lantai 2 tuh kamar kita biasa. Jadi emang seproduktif itu mental-mental minoritas ini yang baru datang setiap 24 jam harus kerja ibaratnya kita. Iya. Kita nggak punya, jarang tuh misalnya kalau orang India tinggal di rumah perumahan beneran tuh biasanya udah kaya. Iya. Yang tinggal beneran tuh Senin sampai Minggu punya toko gitu, tokonya juga buka jam 8 sampai jam 9 malam. Jadi beneran ada aktivitas nyari duit gitu loh setiap saat gitu. Dan lantai 2-nya baru kita rumah gitu. Keluarga lu juga masih gitu? Masih gitu. Jadi gue ibaratnya kalau mau nyantai gitu bukan rebahan tapi gue di bawah hitungannya jaga toko gitu. Santai tapi sambil jaga toko ya. Segitunya mental-mental itu imigran gitu. Lalu ada apa istilahnya sudah mulai di spill jadi penerus usaha keluarga nggak? Sulung kan biasanya. Iya, cuman enggak sih, gue sama adek gue kita diskusi kayaknya kita jual aja tokonya. Pas orang tuh lagi tidur ya lu jual. Adek lu apa? Adek gue IT dia, ya India banget. India banget. Bertiga lu ya? Bertiga. Yang paling kecil? Paling kecil product manager IT juga sama hitungan itu komputer. Lu doang yang beda ya. Beda ya. Yang Gue sebenarnya ada berhubung, gue masih kerja juga soalnya kalau gue nggak stand up comedian dong dibunuh gue sama orang tua. Mau jadi apa kamu?
Lu Si lu dulu agency, sekarang di startup. startup ya, Adik lu yang kedua orang IT. IT. Adik lu yang ketiga product manager. product manager. Kenapa nggak lu bertiga bergabung membesarkan toko lu? Ya nggak bisa ke soalnya. Iya benar juga ya, benar juga iya. Iya soalnya udah kalah sama orang-orang di Shopee gitu. Lu justru lu lah bertiga itu yang membuat gimana caranya toko lu tuh makin edan. Iya kita harus mikir soal panjang ngomongin bisnis. Nah, iya kan daripada lu Iya, membesarkan toko orang, membesarkan usaha. Sebenarnya ibaratkan kok Ernest tuh kan punya toko kelontong, dia bikin Imaginary. Gitu. Iya. Nah doain gitu 2025 gue juga bikin gitu. Toko kelontong. Toko kelontong. Bukan Imaginary-nya, tukang lontongnya. Aduh, ya. Ada lagi terakhir buat ini tapi kayak sama dari Harwan S. Ini tuh pertanyaan buat Sukrets. Lu kalau di India masuk kasta mana? Gue ke India Pedagang. masuk Waisya mungkin yang pedagang. Hari Raya Buddha itu. Waisak. Waisya. Setahu gue pedagang. Waisya. Waisya gue yang pedagang. Soalnya beneran kalau kita di perkumpulan orang India nggak ada ngomongin kasta-kasta gitu beneran. Iya. Beneran gue jadi itu pertanyaan dari orang Indonesia doang kebanyakan nanya kasta. Oh, perilakunya pun tidak menunjukkan kalau anjing gua lebih tinggi dari lu. Nggak ada gitu, nggak ada. Oh, oke. Karena kita dari kecil tuh sempat diajarin kalau nggak Iya salah di ya. buku-buku sejarah. Buku-buku sejarah gitu kan. Contoh kasta tuh pasti Hindu di India. Gitu. Padahal contoh kasta di dunia influencer ini teman-teman gitu. Ya, Followers lu gede, lu punya. Bener. Checkmark Yang ya. lebih lucu banyak temannya. Iya, Di level komik juga kan. Level Iya. kasta udah artis sampai kasta yang open mic keliling. Iya, open mic keliling. Ya itu. Kasta kehidupan kan. Abangku. Kasta. Respect. Jadi bukan kasta, lebih ke karir ya. Iya. Lebih ke jenjang karir. Iya. Ras, thank you banget ya. Iya, thank you banget. Terima kasih luar biasa. Sukses Pak. show-nya. Show-nya tanggal 9 Agustus. Ego Chamber. Berbahasa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya, setengah India. Dan katanya di situ akan ada atraksi Sukrets minum panipure ya. Iya. Minum kuah panipure yang bening dan seperti tidak menggairahkan itu rasanya. Habis itu besoknya ke rumah sakit juga kayak Tapi lu pernah nyobain gak sih masakan kayak panipure gitu? Pernah tapi di Indonesia. restoran India yang mahal di Jakarta. Mahal. Iya, waktu itu kan restoran India mahal-mahal. Gue di Iya, iya. Queen Standor tuh di Jakarta Pusat. Itu gimana sih? Itu tuh apa sih si panipure itu? Panipuri kayak kalau yang gue coba sih kayak kue kering gitu terus ada kuahnya. Ya enak-enak Kayak aja sih ini kuahnya. kayak apa? Kalau makanan Aceh itu apa? Cane. Cane. Beda. Kalau cane ada juga di India, roti Iya, prata roti gitu. prata. Oh, ada kan. beda. Iya. Itu kuahnya tuh apa sih rasanya? Kuahnya sih polos-polos aja. Mungkin itu gara-gara udah restoran mahal gitu. Oh. Kalau kan bumbunya mungkin handmade biasa dari tangan abangnya langsung kalau di India. India tuh rumus semua kalau dikasih jeruk nipis jadi makanan. Anjir. Udah kayak makan soto ya gitu. Iya, semua tuh asal ada jeruk nipis terakhir dibagiin cerut. Udah jadi makanan tuh biasa tuh jadi makanan minum. Iya. Kalau yang biasa di hotel mewah mungkin itu ludahnya koki kali ya. Ras, terima kasih sekali Thank lagi, you, sukses yeah. terus ya. Thank you. Sukses terus Ego Chamber, semoga tiketnya bisa dibeli di tix.comika.id ya, benar ya? Amin. Iya, betul. Jangan lupa nonton, kita ketemu lagi di teras belakang selanjutnya. Sampai jumpa.